Pria itu memukul 3 kali dan Zuo Fan membalas dengan tanda tangan, yang didirikan kuning cahaya. Setelah 20 pukulan, pria itu melayang di udara dan mencibir, "Kamu benar-benar sesuatu untuk dapat mengendalikan arai naga melingkar kelas 3 pada usia yang begitu muda. Sangat disayangkan kamu bertemu dengan aku." Dia kemudian bergegas menuju Zuo Fan lagi saat yang terakhir membentuk kubah cahaya emas untuk menghentikannya. Setelah meramalkan ini, pria itu mengumpulkan 20% lebih banyak kekuatan di telapak tangannya sebelum menyerang. Kubah itu runtuh karena pukulan yang menghancurkan dan dia terus melaju ke arah Zuo Fan. Kekuatan surga yang mendalam tidak ada. Sesuatu yang bahkan bisa dibayangkan oleh anak Qi Condensation. Zuo Fan tersenyum dan bergumam, arai kelas 5 juga bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh pemula. Dengan mendengus, Zuo tanda tangan Fan tiba-tiba berubah. Surga pertama, Aum. Seekor naga emas meletus dari tanah dan bergerak untuk menyerang Penatua Yun. Dengan jijik terlihat jelas di wajahnya, Penatua Yun melambaikan puluhan rantai hitam di sekitar naga dan menghancurkannya. Saat naga itu menghilang, gerakan Zuo Fan berubah lagi. Surga kedua, Aum, mengaum. 2 naga emas menyerang kali ini. Terkejut, pria itu tidak pernah melihat susunan ini membentuk 2 gambar naga. Ini melebihi pemahamannya tentang Coiling Dragon Arai. Tapi itu bukan sesuatu di luar kendalinya. Kedua lengannya bergerak dan naga-naga itu dihancurkan di bawah rantai hitam. Bahkan sebelum pria itu bisa mengambil nafas, Zuo Fan berteriak 2 kali. Surga ketiga, 19.459.002, 3 naga naik ke langit. Surga keempat, dan naga keempat muncul. Surga kelima, surga keenam, surga kesembilan. Sebanyak 9 naga emas berkeliaran di langit saat auman menakutkan mereka bergema di mana-mana. Setiap klan besar di kota menggali lebih dalam ke rumah mereka, tanpa berani mengintip. Pertempuran ini adalah yang paling mengerikan dalam hidup mereka. Pria itu terengah-engah dan tampak terkejut melihat pemandangan yang megah. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa seorang anak Qi kondensasi mampu mengendalikan susunan yang begitu mengesankan. Ini bukan susunan naga melingkar. Pria itu melihat 9 naga emas mengarahkan pandangan ganas mereka pada musuh mereka, dia. Zuo Fan menyeringai kejam. Ini adalah arai kelas 5, arai naga melingkar 9 surga. Cobalah, jika kamu berani. Setelah melihat Zuo Fan dalam-dalam, pria itu terkekeh, sungguh lucu. Untuk berpikir seorang anak dapat mengontrol arai kelas 5. Aku semakin tertarik. Untuk terakhir kalinya, maukah kamu bergabung dengan lembah neraka? Tatapan serius pria itu mirip dengan menatap harta yang tak ternilai. Tapi dia hanya menerima penghinaan. Aku tidak pernah sekalipun mempertimbangkan untuk bergabung dengan tempat kumuh seperti milikmu. Sejak kamu memilih untuk menutup jalan itu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah menuju kematianmu. Pria itu terbang seperti angin. Dengan semua niat membunuhnya terfokus pada Zuo Fan. Zuo Fan hanyalah seorang remaja, tetapi pikiran yang kejam dan penuh perhitungan ditambah dengan bakatnya yang luar biasa membuat pria itu takut akan masa depan. Yang terbaik adalah menghindari kecelakaan di masa depan dan membunuhnya di tempat. Zuo Fan jelas dari niat Penatua Yun dan dengan tanda tangan darinya, dia mengirim 9 naga untuk menyerang Penatua. 9 ekor naga menyerang.
Suara yang menusuk telinga datang dan pria itu memilikinya untuk bertatap muka dengan kekuatan 9 ekor naga yang menakjubkan, menghentikannya sampai mati. Satu-satunya miliknya. Pilihannya adalah melepaskan rantai hitamnya, berharap kekuatan mereka cukup. Rumble. Di bawah langit yang berguncang dan tanah yang berputar, rantai pria itu dan ekor naga bentrok. Itu mengakibatkan dia dikirim terbang. Dia terbang 50 meter sebelum mendarat, memuntahkan darah saat pertama tubuhnya bersentuhan dengan tanah. Zuo Fan mengejek, "Bagaimana kamu menjadi seorang penatua dengan kekuatan sebanyak ini? Bagaimana lembah neraka bahkan bergoyang-goyang di antara 7 rumah bangsawan?" Pria itu akan menyemburkan kata-kata kotor. Siapa yang membayangkan hari ini akan datang ketika seorang anak ki kondensasi akan bermain-main dengan dia? Begitu tersiar kabar, dia akan menjadi sasaran lelucon kekaisaran. Bahkan jika dia kembali ke lembah, penguasa lembah tidak akan melepaskannya hanya dengan cambukan lidah. "Nak, bahkan jika kamu berlutut dan memohon, aku akan tetap membunuhmu." Matanya merah, cincin emas muncul di tangan pria itu memancarkan aura mengerikan. Harta karun iblis. Zuo Fan mulai menjadi serius. Harta karun iblis adalah senjata pembudidaya iblis, seperti halnya senjata spiritual bagi pembudidaya yang saleh. Dengan itu, kekuatan pria itu akan berlipat ganda. Tetua lembah neraka, apakah kamu tidak malu untuk menggunakan harta iblis melawan junior ki condensation? Zuo Fan mengejek. Tetapi Penatua Yun menjawab dengan seringai buas, "Hehehe, siapa yang akan dapat mengetahui kapan semua orang mati?" Zuo Fan cemas sekarang. Dia ingin memprovokasi Penatua Yun agar dia bisa menghindari situasi ini. Tetapi ketika melawan seorang pembudidaya iblis, mereka akan membungkuk ke titik terendah. Kemudian lagi, jika itu dia akan mengambil keputusan yang sama juga. Jika seorang kultivator yang saleh menyerahkan hidupnya untuk kehormatan, berjuang untuk keadilan dan masih mati dengan mengerikan, seorang kultivator iblis hanya akan melakukannya menganggap orang itu bodoh. Inilah sebabnya mengapa tidak ada kultivator iblis yang ingin bertempur dengan kultivator iblis lainnya. Mereka adalah karakter yang kejam, licik dan jahat, dan satu-satunya hasil dari melawan mereka adalah satu pemenang dan satu pecundang tanpa perantara, terutama dalam kasus yang tak tahu malu. Hehehe, mati, nak. 19.459.002. Pria itu menyerang lagi dan Zuo Fan mengirim 9 ekor naga untuk menangkisnya. Tapi kali ini, cincin itu memancarkan cahaya perak dan meningkatkan kecepatan pria itu, memotong ekornya seperti pedang perak. 19.459.002 sangat cepat. Zuo Fan menarik napas dingin. Dia tahu kekuatan baru pria itu adalah karena cincin itu. Lampu perak kemudian melintas di depannya, diikuti oleh seringai ganas pria itu, "Nak, tidak ada tempat lagi untukmu lari." Zuo Fan mengatupkan giginya melihat ujung mata gergaji cincin itu. Cahaya perak sepertinya memotong udara. Harta karun iblis kelas 3? Zuo Fan tersenyum. Mata yang bagus. Pria itu mengangguk. "Kamu adalah ki kondensasi pertama dengan kehormatan mati dari harta iblis kelas 3 ini, Savage Moon." "Tunggu." Zuo Fan melambai dengan panik. "Jika aku bergabung dengan lembah neraka sekarang, sudah terlambat." Pria itu tertawa ketika Savage Moon mendekati Zuo Fan. Zuo Fan tidak ingin mati. Dia baru saja bereinkarnasi. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menutup matanya. Boom!
Suara petir tiba-tiba mencapai telinganya dan Zuo Fan masih bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Membuka matanya, dia melihat seorang lelaki tua jangkung di depan dengan darah mengalir di lengannya. Orang tua itu menghadap Penatua Yun, yang pedang Savage Moon berlumuran darah segar. "Kamu siapa?" Penatua Yun bertanya. "Lei Yuntian Gunung Blackwing." Saat lelaki tua itu berteriak, kilat menyambar di sekujur tubuhnya. "Siapapun yang berani mengacaukan klan Luo adalah musuhku." Zuo Fan sekarang tahu bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah penguasa Gunung Blackwing. Gunung. Sebelumnya, dia hanyalah seorang pasien yang terbaring di tempat tidur dan sekarang telah kembali sehat. "Kamu sudah sembuh?" Zuo Fan sangat gembira. Sambil tersenyum, Lei Yuntian mengucapkan terima kasih. "Terima kasih atas kebaikan Steward Zuo. Aku tidak hanya pulih tetapi juga memasuki tahap mendalam surga." Zuo Fan adalah dalam kegembiraan. Itulah yang dia butuhkan saat ini. Apa yang bisa dilakukan oleh anak Ki Kondensasi dan kakek surga mendalam yang baru? Kalian semua akan mati sama saja di bawah pedang Savage Moon-ku. Dia mengangkat Savage Moon yang berdarah. "Jangan terlalu yakin." Terkekeh, Zuo Fan membuat tanda dan 9 naga emas melonjak. "Pak Tua Lei, tolong dengarkan aku. Kali ini kita akan mengambil nyawa kakek tua ini." Petik 2. Lei Yuntian melihat keyakinan di mata Zuo Fan dan mengangguk. Sementara musuh mereka sepertinya telah mendengar lelucon terbesar dalam hidupnya. "Hahaha, aku pernah menembus barisanmu sekali, Nak. Kultivasi lelaki tua surga yang mendalam ini masih tidak stabil, tidak cukup untuk mengambil nyawaku." Sambil menyeringai, Zuo Fan bergumam, "Ketika aku menggunakan seseorang, aku tidak pernah mempertimbangkan aturan apapun. Ini kesempatan terbaik kita, Pak Tua Lei. Serang." "Bagus." Sejak Zuo Fan menyelamatkan hidupnya sekali, Lei Yuntian percaya padanya. Dia tahu musuh lebih kuat darinya tetapi masih memilih untuk menghadapinya. Jari petir. Penatua Yun mencibir dan mengirim rantai hitam. Bahkan jika Lei Yuntian tidak mati karena serangan ini, dia masih memiliki luka berat. Namun, 9 naga emas juga ikut bertempur. Penatua Yun tidak punya pilihan selain untuk membubung dan menggunakan cahaya perak dari senjatanya untuk memotong naga menjadi 2. Para naga tidak dapat menghentikan serangannya saat dia beringsut mendekati Zuo Fan. "Lebih baik aku membunuhmu dulu." Kecepatan Elder Yun meninggalkan Zuo Fan tanpa waktu untuk membuat tanda tangan, tapi Lei Yuntian muncul dengan jari petirnya mengarah ke tenggorokan tetua. "Kamu memintanya?" Pria itu harus memindahkan target Savage Moon dari Zuo Fan ke Lei Yuntian. Lei Yuntian menunjukkan senyum puas, masih mau menyerang Penatua Yun. Untuk Lei Yuntian, bahkan jika Zuo Fan bermaksud mengirimnya ke kematiannya, dia akan bersedia. Mati demi klan Luo adalah kematian yang baik baginya. Namun sesuatu terjadi tepat ketika Savage Moon mendekati dada lelaki tua itu. Kekuatan sebenarnya dari Dragon Array. 9 naga yang dipotong berubah menjadi titik emas dan bergegas ke Zuo Fan. Raungan agung dan kuno dilepaskan, diikuti oleh naga besar yang jauh lebih besar daripada gabungan 9 naga sebelumnya. Naga baru ini segera bergegas menuju Penatua Yun. Mata pria itu menyipit saat matanya jantung bergetar, tapi itu sudah terlambat. Kecepatan naga baru bahkan lebih besar dari Savage Moon. Dia bahkan tidak bisa menenangkan Savage Moon untuk bertahan dan naga itu menabraknya, membawanya ke langit. Bagaimana bisa, bocah Ki Kondensasi? Setelah ratapan terakhirnya,
naga itu menahan pria itu di rahangnya dan meledak. Boom! Sebuah ledakan besar mengguncang langit di atas yang kecil halaman saat naga itu menyalakan surga dalam kilatan emas. Gelombang kejut tersebut bahkan memberikan tekanan pada bangunan tersebut, meskipun letaknya sangat jauh, sementara rumah-rumah lain runtuh setelahnya. Suara yang memekakkan telinga dari ledakan tersebut menyerang telinga orang bahkan ketika mereka menutupinya dan berbaring dengan gemetar di tanah. Serangan suara ini berlangsung selama 1 menit penuh. Tapi tidak ada yang bisa menghapus bayangan mengerikan itu dari hati mereka, tidak ada. 100 mil jauhnya, 2 pria berbaju hitam bertarung saat mereka melarikan diri dari Long Jiu Group. Di mana Jian Fan bajingan itu? Kemarahan Long Jiu melonjak ketika dia tidak melihat musuh bebuyutannya. Nak, anjing tua itu pasti meninggalkan mereka berdua untuk menghentikan kita. Lupakan saja. Tetua ketiga melotot dengan niat membunuh. Mari kita habisi keduanya dulu. Di bawah serangan terpadu 3 tetua, kedua pria berbaju hitam itu berkeringat peluru, tidak punya pilihan selain bertarung. Kemudian, suara mengerikan datang dari arah paviliun naga terselubung, diikuti oleh cahaya keemasan yang menerangi seluruh langit. Kelima orang itu menghentikan serangan mereka dan berdiri dalam keterkejutan. Apa itu? Apakah ahli lain muncul? Tetua ketiga merasakan telinganya bergemuruh dan menarik napas dingin. Tapi, ahli mana yang bisa melepaskan gerakan seperti itu? Mundur! Tanpa waktu terbuang, ketiga tetua berteriak saat dia terbang kembali ke paviliun naga terselubung. Dia jauh lebih khawatir tentang kesejahteraannya daripada kematian kedua tetua lembah neraka ini. Meskipun Long Jiu tidak mau, dia mengikuti tetua ketiga sambil menghela nafas. Para tetua paviliun mundur, kedua pria berbaju hitam itu menghela napas lega, namun masih bingung dengan bagaimana peristiwa itu terjadi. Mereka tahu seorang tetua ada di sana untuk memastikan rencananya tidak berjalan ke selatan. Tetapi bahkan penatua itu tidak cukup kuat untuk prestasi semacam ini. Plus, sekelompok serangga ki kondensasi juga tidak terlalu berat. Jawabannya cukup sederhana dalam kasus ini, ahli lain yang jauh lebih kuat dari penatua Yun muncul. Hati muncul, penuh dengan kekhawatiran, keduanya membatalkan rencana pergi ke sana untuk membantu penatua Yun. Mereka takut bahwa 3 tetua paviliun naga terselubung akan membuat jebakan. Jadi, mereka mengambil satu-satunya pilihan yang layak, mundur. Elder Yun, kamu sendirian. Di halaman kecil, Lei Yuntian menyaksikan langit malam mengendur. Dia pikir Zuo Fan ingin dia memancing Elder Yun dan membiarkannya terbuka untuk serangan diam-diam. Selama klan Luo selamat, layak untuk mati. Tapi Zuo Fan menentang imajinasinya. Dia masih bertindak sebagai umpan tetapi tidak membayar harga tertinggi. Sementara musuh tidak menyadarinya, anak itu muncul dengan pukulan dahsyat yang merenggut nyawa penatua Yun, tanpa meninggalkan sisa. Mengingat akibat yang sangat dahsyat, Lei Yuntian bergidik. Dia tidak hanya terkejut, tetapi juga terkejut. Seseorang tetua lembah neraka, ahli surga yang mendalam, meninggal dalam satu gerakan. Anak ini menakutkan. Orang tua Lei. Zuo Fan menarik napas dan berdiri dengan lemah. Lei Yuntian mendengarnya dan bergegas untuk mendengar instruksinya. Imannya pada anak itu sekali lagi diperkuat. Ini bukan lagi hanya rasa syukur karena telah menyelamatkannya atau keyakinan pada potensi seorang pemuda, tetapi rasa hormat kepada yang kuat. Stuart Zuo, jika ada yang ingin kamu lakukan, katakan saja padaku. Zuo Fan mengangguk. Pak Tua Lei,
Aku akan meninggalkan klan Luo dalam perawatanmu sementara aku membawa nona muda Lei kembali. Jangan khawatir, mereka harus melewati mayatku sebelum mereka dapat melukai sehelai rambut Yunhai dan Yunchang. Lei Yuntian mengangguk dengan tekad. Zuo Fan menunjukkan senyum lega dan mengejar Lei Yuting. Lembah neraka hanya meninggalkan satu tetua di sini dan dia juga sudah mati sekarang. Melihat bagaimana tidak ada musuh lain yang muncul saat bertarung, Zuo Fan yakin lembah neraka hanya mengirim 4 orang secara total. Termasuk yang dikejar oleh para tetua pavilion naga terselubung. Di bawah pengawasan cermat ahli surga yang mendalam, klan Luo keamanan saudara kandung terjamin. Jadi dia bisa mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menyelamatkan gadis bodoh itu. Untuk berjaga-jaga, dia mengambil Savage Moon terlebih dahulu. Harta karun iblis kelas 3 tidak boleh disia-siakan. Yang Ming berlari seperti orang gila sambil mencengkeram dadanya di hutan yang suram. Dia terluka karena pukulan yang dia dapat dari susunan Zuo Fan, tetapi tamparan Penatua Yun membuatnya lebih buruk. Pikirannya mendung dan napasnya terengah-engah. Adapun ledakan mengerikan sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk membuangnya. Tapi dia tetap terkejut, merasa tidak terbayangkan pertarungan Penatua Yun dan Zuo Fan meningkat ke tingkat seperti itu. Berhenti. Suara yang jelas dan marah datang dari belakang, membekukan Yang Ming di tempat. Dia berbalik untuk melihat Lei Yuting mengawasinya dengan emosi yang kompleks. Memastikan dia sendirian dan memeriksa ulang Zuo Fan tidak ada di sana, Yang Ming santai dan menunjukkan seringai jahat, "Adik perempuan, kamu ingin menghentikan aku sendirian?" Mengernyit, mata Lei Yuting berubah menjadi berkabut. "Untuk ayah baptisku, aku akan membantunya menyingkirkan murid pengkhianat itu." "Hahaha, murid pengkhianat? Aku tidak pernah menjadi salah satu dari kamu sejak awal." Yang Ming mengejeknya. "Lagi pula, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatanmu? Bahkan jika kita mati bersama, setidaknya aku bisa membalas kebaikan ayah baptis karena membesarkanku." Mata Lei Yuting berkilauan dengan air mata saat dia menatapnya tepat di matanya. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu pernah mencintaiku?" Energi iblis hitam melayang dari tangan Yang Ming saat dia mencibir. Aku seorang murid jenius dari lembah neraka. Jika aku pernah menikah, aku akan memilih di antara 7 rumah. Bagaimana aku bisa terikat dengan orang sepertimu?" Air mata jatuh tanpa henti tetapi Lei Yuting mengeraskan tekadnya. "Kalau begitu mulai sekarang, kita selesai." Lei Yuting mengikutinya kata terakhir dengan kilat berkedip di antara jari-jarinya. Yang Ming tertawa, hampir tidak takut, dan melawan balik dengan tangan berwarna hitam. Dalam bentrokan antara telapak tangan yang membeku dan kilat yang berkedip-kedip, bunga api beterbangan. Namun, Yang Ming menghindari jari petir di detik terakhir dan memukul Lei Yuting tanpa penyesalan. Lei Yuting melihat seringai jahatnya dan menerima hasilnya, menutup matanya agar kematian menjemputnya. Saat itulah bahwa kilatan merah menghantam telapak tangan hitam Yang Ming. Bam! Yang Ming terlempar dan batuk darah di udara. Tangisan bayi datang dari lampu merah. Saat terbang ke semak-semak, terbangun dari pingsannya, Lei Yuting melihat Yang Ming terluka parah di tanah dan lampu merah melemah di antara semak-semak. Dia tahu itu adalah darah Zuo Fan. Bayi. Dia berdiri di sana dengan linglung, bergumam saat dia melirik bayi darah. "Apakah kamu yang mengatakannya, memberiku?" Bayi darah mencoba terbang lagi, hanya untuk runtuh. Dia tidak tahu ikatan tak terpisahkan antara Zuo Fan dan bayi darah. Namun,
dia tahu itu sesuatu yang dia hargai. Namun demikian, untuk berpikir bahwa Zuo Fan akan mengirim hartanya untuk menyelamatkannya. Lei Yuting mulai merasa hangat di dalam. Ketika dia mengalihkan fokusnya ke Yang Ming, hanya niat membunuh yang tersisa di matanya. Berjalan, jari-jari Lei Yuting berderak dengan kilat. Yang Ming panik, ingin melarikan diri tetapi hampir tidak punya energi untuk bangun. Saudari Yuting, kasihanilah. Ingat seberapa dekat kita? Ingat bagaimana kita dulu tertawa? Yang Ming menyusut ke belakang sambil memohon. Sekarang aku ingin membunuhmu lebih banyak lagi. Mendengus, jari-jarinya menyerang tanpa ragu. Tunggu, lepaskan aku, Yang Ming meratap, tetapi tidak ada yang mendengar tangisannya. Bam! Ketika serangan Lei Yuting hendak mendarat, kekuatan luar biasa menghempaskannya. Seorang lansia botak mendarat di sebelah Yang Ming. Penatua Jian, Yang Ming berteriak. Dia mengambil Penatua Jian sebagai penyelamatnya, setelah menariknya keluar dari rahang kematian. Belum pernah dia begitu senang bertemu dengan seorang penatua dari rumahnya. Melempar pandangan sekilas ke anak yang terluka itu, dia berteriak, "Bagaimana kamu bisa jatuh begitu rendah? Bagaimana dengan rencananya?" Wajah Yang Ming jatuh dan menggelengkan kepalanya, tidak jelas. Penatua Jian ingin menendang benda tidak berharga ini. Kamu adalah orang yang paling tahu tentang ini. Rencana, namun kamu datang kepada aku mengatakan itu tidak jelas? Pengeluaran rumah itu berat dalam rencana panjang dekade ini, dan ini adalah jawaban kamu? Jika Penatua Jian tidak membutuhkan untuk mendengar laporan anak itu, dia pasti akan membunuhnya saat itu juga. Lupakan saja, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Sambil mendesah, mata Penatua Jian beralih ke Lei Yuting yang tertegun. Setelah kita menyingkirkan gadis ini. Dia kemudian melompat ke arahnya dengan serangan telapak tangan. Berhadapan muka dengan ahli surga yang mendalam untuk pertama kalinya, Lei Yuting membeku ketakutan. Di bawah kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertahan. Apakah ini kekuatan Profound Heaven Stage? Lei Yuting memucat, terpaku di tempatnya saat dia menunggu telapak tangan untuk ambil nyawanya. Wos! Sebuah kilatan perak tiba-tiba membuat Penatua Jian ketakutan untuk mundur sebelum serangan itu mendarat. Sesosok membuat dirinya memperhatikan saat berjalan di sebelah Lei Yuting, menyeringai sinis. Apakah semua tetua dari lembah neraka suka memilih junior? Zuo Fan. Lei Yuting menangis kegirangan saat hatinya menemukan kedamaian. Kamu lagi. Penatua Jian menyipitkan matanya ke Savage Moon dengan kaget. Mengapa kamu memiliki harta iblis itu? Apa yang terjadi dengan Penatua Yun? Sambil menyeringai, Zuo Fan menunjuk Savage Moon ke Penatua Jian. Oh, kamu mengenalinya. Pikiran Jian Fan kacau balau. Jangan bilang aku, bagaimana orang tua itu bisa mati di tangan anak anjing? Tapi, semakin dia melihat harta iblis, semakin Jian Fan merasa kaget, benci, dan yang terpenting, kebingungan. Bagaimanapun, tapi tidak ada iblis lembah neraka harta karun dibiarkan jatuh ke tangan orang luar. Penatua Jian kemudian melihat niat membunuh telanjang di mata Zuo Fan. Menyadari niat orang lain, Zuo Fan mencibir saat dia mengirim bisikan ke Lei Yuting. Dengar, bidik hati orang tua itu dan tutup matamu. Saat kamu menyerang dengan Lightning Finger, abaikan yang lainnya. Dia menoleh ke arahnya dengan kaget. Bagaimana aku bisa memukulnya jika aku menutup mata? Kami tidak akan menang melawan seorang kultivator surga yang mendalam. Tapi dia segera mengingat karakter Zuo Fan yang tidak bermoral dan memahami niatnya.
Satu-satunya alasan dia menyelamatkannya adalah menggunakannya sebagai umpan hidup untuk dilemparkan ke dalam rahang kematian. Lei Yuting mengangguk putus asa. Dia sudah siap untuk mati ketika dia membuat keputusan untuk datang ke sini. Zuo Fan melengkungkan jarinya, membuat bayi darah kembali ke tubuhnya tanpa disadari saat dia berteriak, "Sekarang!" Zuo Fan pergi lebih dulu dan Lei Yuting mengikuti rencananya dengan menutup matanya dan menggunakan jari petir. Terkejut, Penatua Jian tidak berharap mereka bergerak lebih dulu. Tapi dia tidak keberatan karena pertahanan pembudidaya surga yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh pembudidaya kondensasi Qi. Satu-satunya bahaya dalam hidupnya ditimbulkan oleh Savage Moon itu. Dengan demikian, Zuo Fan memiliki fokus penuhnya. Lei Yuting menyerang kilat dengan mata tertutup, mengabaikan semuanya, sementara Zuo Fan melayang ke kiri dan kanan. Penatua Jian mencibir, membutakan matanya, menatap gadis itu. Ketika dia berada di dekat Penatua Jian, Zuo Fan melintas di depannya dan menyerang dengan Savage Moon. Jian Fan mudah meraih tangan Zuo Fan dan potong menjadi dua. Jangan berpikir pengalihan kecil cukup untuk menipu mataku. Aku sudah hidup jauh lebih lama darimu. Asap dan cermin tidak akan bekerja pada aku. Jian Fan mencibir. Namun, masih ada. Senyum Zuo Fan tetap ada. Tiba-tiba, hati Penatua Jian dipenuhi kegelisahan. Sebelum dia bisa menjelaskan alasannya, lampu merah terbang dari Zuo Fan ke tubuhnya. Dari lengan Zuo Fan yang patah, darah menyembur keluar seperti sungai dan mewarnai pepohonan menjadi merah. Jian Fan memperhatikan Zuo Fan dengan marah. "Itu, apakah kamu saat itu?" Dia sekarang tahu apa yang telah memasuki tubuhnya belum lama ini dan membiarkan tiga tetua dari pavilion naga terselubung untuk menggunakan kesempatan itu dan merobek salah satu lengannya. Zuo Fan menyeringai. "Kamu berani? Aku akan memberimu itu, untuk merampok lenganku." Jian Fan menggertakkan giginya. "Setelah aku lepas dari kendali makhluk iblismu, aku akan mencabik-cabikmu." Penatua Jian memfokuskan semua Yuan Qi ke tubuhnya sambil berbicara. Zuo Fan tersenyum, meskipun merasakan tekanan yang meningkat pada bayi darah. "Penatua Jian, kamu telah ditipu lagi." Petir berderak saat jari Lei Yuting datang dari belakang Zuo Fan dan mengenai dada Jian Fan. Menonton senyum menakutkan Zuo Fan dengan keraguan, mata Penatua Jian menonjol keluar dari keluhan dan keengganan untuk mati seperti ini. "Penatua Jian, kamu salah. Aku adalah pengalih perhatiannya." Zuo Fan tersenyum meskipun darah keluar dari mulutnya. "Kamu hanya memperhatikan Savage Moon, tetapi kamu lupa keadaanmu yang terluka. Melemah seperti kamu sekarang, kamu tidak lagi memiliki jumlah Yuan Qi yang sama seperti sebelumnya. Hahaha." Ketakutan di mata Penatua Jian bertambah tebal. Pemuda yang licik dan kejam seperti itu, sungguh mengerikan. Begitulah cara ahli Jian Fan menghembuskan nafas terakhirnya. Zuo Fan menggunakan dirinya sebagai umpan sambil menyerahkan pukulan terakhir kepada Lei Yuting. Setiap langkah dipenuhi dengan bahaya. Kesalahan sekecil apapun, keraguan sedikit pun akan berarti kematian. Namun ketika Zuo Fan terlibat, semua yang mereka lakukan seolah-olah mereka menari mengikuti iramanya, mengakibatkan kematian tetua Jian. Terutama ketika Zuo Fan menghalangi Penatua Jian untuk menyadari bahaya sebenarnya yang bersembunyi di belakangnya. Jari petir Lei Yuting. Dua junior kondensasi Qi membunuh seorang ahli surga yang mendalam. Jika ada yang membicarakan ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Plop.
Zuo Fan ambruk dengan darahnya sendiri. Lei Yuting menangis putus asa saat melihat ini. Dia pikir Zuo Fan ingin dia bertindak sebagai umpan. Tetapi itu melebihi harapannya ketika dia mengambil peran paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Semua jenis emosi menyapu hatinya, rasa sakit, kehangatan dan bahkan sesuatu yang Yang Ming tidak pernah kelola untuk mengaduk. Zuo Fan, maafkan aku. Lei Yuting berlutut di sampingnya, memperhatikan wajahnya yang pucat. Zuo Fan melambai, ini bukan salahmu. Ketika bayi darah terluka, aku juga menderita luka dalam. Dia mengingat bayi darah dari mayat Penatua Jian, kali ini, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk sembuh. Lukanya tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan darah bayi, yang mewakili hidupnya. Ini hanya berhasil meningkatkan aliran air mata Lei Yuting. Dia sekarang tahu bahwa makhluk iblis itu bukanlah harta karun, tetapi sesuatu yang terikat pada hidupnya. Namun bahkan dalam keadaan berbahaya seperti itu, dia memilih untuk menerima pukulan yang mengancam nyawanya. Dia mulai melihat Zuo Fan dengan mata yang berbeda, tetapi Zuo Fan sendiri tidak peduli. Zuo Fan menunjuk Jian Fan, cari dia. Seorang tetua lembah neraka harus memiliki barang-barang berharga pada dirinya. Baiklah. Lei Yuting menggunakan tangannya yang sangat cekatan untuk menyelesaikan tugas ini dengan keterampilan sedemikian rupa sehingga Zuo Fan tidak dapat membantu. Tapi angkat alis, seorang bandit pasti terampil. Setelah Jian Fan dibersihkan, Lei Yuting kembali ke Zuo Fan. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menundukkan kepalanya karena malu melakukan sesuatu yang tidak pantas untuknya. Tapi dia tidak peduli tentang alasan mengapa dia menyembunyikan wajahnya. Saat dia menaburkan barang-barang di depan Zuo Fan, dia terus menghindari matanya. Zuo Fan menganggapnya aneh tapi tidak peduli dan mulai mengobrak-abrik barang-barang Elder Jian. Hal pertama dan terpenting yang menarik perhatiannya adalah cincin penyimpanan dan segera menemukan apa yang dia cari di dalamnya. Sebuah cahaya melintas dan dua slip batu giok muncul di tangannya, seni bela diri peringkat spiritual klan Lei, jari petir, dan seni bela diri klan Cai, tendangan angin. Dia tidak tahu apa-apa tentang rahasia yang melibatkan seni bela diri tiga klan tetapi tidak ragu-ragu dalam membawa mereka ke dalam cincinnya sendiri. Yang tersisa hanyalah beberapa metode kultivasi, seni bela diri, dan batu roh. Zuo Fan, sebagai mantan kaisar iblis, tidak peduli tentang itu dan melemparkan cincin itu ke Lei Yuting. Menurut aturan bandit, setengahnya milikmu. Lei Yuting menggelengkan kepalanya, orang tua itu adalah pembunuhmu. Itu milikmu. Aku tidak menginginkannya, dia tidak berharga. Zuo Fan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke sebuah tas. Itu hanya sebesar telapak tangan tetapi Zuo Fan tahu kualitasnya yang luar biasa. Itu adalah tas yang bisa menyimpan makhluk hidup. Dan apa yang ada di dalamnya tidak lain adalah Soul Devouring Crow. Menyimpan di dadanya, Zuo Fan tersenyum ramah. Ini memegang minat terbesar baginya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin menemukan rahasia mata emas petir ungu. Zuo Fan, setidaknya ambil cincinnya. Lei Yuting terkejut dengan isi cincin itu dan masih memutuskan untuk memberikannya kepada Zuo Fan. Aku tahu klan Luo kaya. Tetapi ada beberapa seni bela diri peringkat roh dan metode kultivasi di dalamnya yang nilainya jauh lebih besar daripada batu roh belaka. Itu akan sangat membantu dalam memulihkan klanmu. Zuo Fan mengangkat bahu sambil menimbang cincin itu. Barang-barang sampah yang aku punya ditumpukan. Tidak ada yang langka atau hebat tentang mereka.
Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membuangnya. Dia baru saja akan melakukan itu ketika Lei Yuting mengambil cincin itu dari tangannya. Bagaimana kamu bisa menjadi sampah seperti itu, untuk tidak bahkan ingin seni bela diri peringkat roh? Bagaimana kamu bisa menjadi pengurus? Dengan caramu bertindak, uang klan Luo akan terbuang sia-sia. Zuo Fan tersenyum sambil memasukkan mayat Jian Fan ke dalam cincinnya. Waktunya untuk kembali. Paviliun naga terselubung memiliki beberapa penjelasan yang harus dilakukan. Petik 2. Lei Yuting mengangguk dan bergegas untuk mendukungnya. Karena Zuo Fan terlalu lemah, dia hanya bisa bersandar ke bahunya, membuat pipinya merah dalam prosesnya. Tunggu. Zuo Fan berhenti untuk melihat sekeliling. Di mana Yang Ming? Lei Yuting melihat kemana-mana tetapi tidak melihat Yang Ming. Mereka melupakannya di tengah panasnya pertempuran. Kutukan, dia mendapatkannya. Jauh. Lei Yuting menggertakkan giginya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak perlu repot dengan serangga. Tapi kemudian dia mengingat muridnya, Zhao Chen, dan niat membunuh melintas dalam pikirannya. Matanya, tetapi bahkan serangga pun bisa menimbulkan masalah. Lain kali aku melihatnya, dia sudah mati.